Klik di bagian kanan, di sini ada sign in. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu mengisi NIM ataupun NPM. Klik sign in. Nah, kemudian akan muncul Bapak Ibu. Nah, munculnya apa? Nah, inilah data yang nantinya perlu Bapak Ibu isi. Di sini sudah ada informasinya. Mohon lengkapi biodata Anda dengan benar untuk dapat melanjutkan menggunakan aplikasi KRS Online USK. Oke, langkah ini hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat dirubah kembali. Nah, kemudian mohon mengisi data ataupun biodata disesuaikan dengan KTP ataupun KK. Nah, ini nantinya keperluannya untuk NIK Bapak Ibu, untuk nomor KTP-nya. Nah, sebelum melakukan pengisian NISN, pastikan untuk memeriksa terlebih dahulu keakuratan informasi NISN Anda di sini. Sini udah ada informasinya. Nah, kalau kita klik nanti di sini akan muncul. Nah, ini yang sempat saya tampilkan di slide di awal tadi Bapak Ibu. Ya, silakan diisi nama, tempat lahir, tanggal lahir, ya. Tanggal lahirnya ini nanti dipilih. Ini kan Oktober 2024 nih. Klik di bagian Oktober 2024. Di sini ada 2024. Klik lagi sekali lagi di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih nih, Bapak Ibu lahirnya tahun berapa? Contohnya Bapak Ibu lahirnya di tahun 80 contohnya. Klik 80. Nah, kemudian baru klik klik bulannya, ya. Bulan Juni contohnya. Kemudian tanggalnya, tanggal 10. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya, 1980 0610. Oke. Kemudian masukkan nama ibu dan kode CAPTCHA. Nah, di sini belum muncul nih kodenya. Kemudian nanti di bagian bawah klik cari data. Ya, silakan. Jika memang Bapak Ibu memang terdata, ada NISN-nya, nanti akan muncul NISN-nya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian juga untuk BPJS juga seperti itu. Jika memang Bapak Ibu punya kartu BPJS-nya, silakan isi nanti nomornya. Oke, kita lihat yang pertama, pengisian di sini sudah ada NPM ya. NPM ini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu. NPM dan nama ini tidak bisa diubah ya. Kalau ternyata memang nama Bapak Ibu ini keliru, nah kemudian yang harus dilakukan apa? Bapak Ibu yang pertama adalah menginput NIK nomor KTP-nya ya. Nomor KTP itu ada 16 digit Bapak Ibu. Jangan kurang ataupun tertukar. Harus sesuai. Nah, kemudian jenis kelamin silakan dipilih Bapak Ibu. Nanti di sini akan ada pilihan perempuan ataupun laki-laki ya. Nah, silakan diubah dan dipilih sesuai dengan jenis kelamin Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada email pribadi. Ya, silakan diisi email pribadi, boleh gmail.com, boleh menggunakan belajar.id ya. Oke, kemudian nah di sini ada provinsi dan ada kabupaten. Nah, kalau kita klik kabupaten ini kosong. Ya, tidak ada data yang tampil Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang belum dipilih provinsinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Klik dulu di bagian provinsi. Kemudian nanti baru Bapak Ibu pilih. Contohnya, Provinsi Sumatera Utara. Sudah pilih provinsinya, baru kemudian nanti Bapak Ibu pilih kabupatennya. Akan muncul di sini kabupaten yang ada di Sumatera Utara, ya. Nah, jika memang sudah ada contohnya, contoh ya Kabupaten Deli Serdang contohnya. Oke, baru kemudian nanti Bapak Ibu mengisi tempat lahir. Nah, tempat lahir ini berdasarkan ijazah Bapak Ibu. Jangan salah. Isi berdasarkan ijazah Bapak Ibu. Nah, kemudian pada kolom agama silakan dipilih. Di sini ada pilihannya. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita scroll ke bawah lagi lainnya. Oke, silakan dipilih. Nah, kemudian ini tanggal lahir Bapak Ibu. Formatnya itu adalah DD, MM, YYY. Ya. D ini maksudnya tanggal. M ini maksudnya bulan dan Y ini maksudnya tahun. Contohnya 01, ya kan? Kemudian isi 05. 1990 atau Bapak Ibu juga bisa dengan cara klik di bagian kotak bagian kanan. Nah, sini ada kotak kecil nih bagian kanan. Klik di sini. Klik muncul, kemudian kita pilih di sini. Apa yang kita pilih? Yang pertama pilih tahunnya Bapak Ibu. Ya, tahunnya dipilih. Tahunnya Bapak Ibu lahir tahun berapa? Di scroll ke atas terus Bapak Ibu. Di scroll sampai ketemu tahunnya. Di sini boleh scroll terus ke atas.
sampai ketemu. Contohnya tahunnya 1990, klik 1990. Nah, muncul bulannya di sini. Bapak Ibu tinggal pilih bulan mana Bapak Ibu lahir. Contohnya Oktober, ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober contohnya. Nah, akan muncul 10-10. Oke? Atau Bapak Ibu lahirnya tanggal 3 Oktober. Di sini akan muncul 3 garis miring 10 garis miring 1990. Nah, ini untuk pengisian tanggal lahir Bapak Ibu ya. Nah, perlu diingat, lihat formatnya seperti di sini. Boleh diketik langsung di sini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ataupun klik di bagian kanan, ada kotak kecil bagian kanan, oke? Nah, kemudian di status perkawinan Bapak Ibu. Status perkawinan silakan klik, di sini akan ada pilihan kawin, belum kawin, cerai hidup, cerai mati. Silakan dipilih salah satunya. Nah, baik, kemudian NISN Bapak Ibu. Saya memiliki NISN. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki NISN, silakan masukkan NISN-nya di sini. NISN ini terdiri dari 10 digit angka. Jika memang Bapak Ibu memiliki NISN. Nah, jika Bapak Ibu tidak memiliki NISN, di sini silakan diklik. Di sini ada bulat nih, ada bulatan nih. Klik saya tidak memiliki NISN. Kemudian akan muncul sebagian kanannya provinsi sekolahnya. Nah, Bapak Ibu dulunya sekolah di mana? Klik pilih di sini. Ya, sekolahnya contoh kita buat di Aceh contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian akan muncul kabupatennya. Silakan pilih kabupaten, contoh di sini ada Aceh Besar. Nah, kemudian SMA. Nah, klik di SMA, nah di sini akan muncul SMA yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Nah, silakan dipilih di sini Bapak Ibu. Dipilih, di scroll ke bawah terus dipilih ada tidak SMA-nya Bapak Ibu di sini. Ketika ternyata memang ada sekolah, silakan diklik. Nah, kemudian jika seandainya ternyata memang tidak muncul, ya sekolahnya ini tidak muncul Bapak Ibu pilih paling bawah di sini ada pilihan SMA, SMK, MA lain-lain. Nah, klik di bagian tersebut. Udah. Nah, seterusnya Bapak Ibu silakan mengisi nomor telepon. Ya, nomor telepon mahasiswa diisi dengan format 08 ya sekian-sekian ya diisi. Nah, kemudian diisi dengan nomor BPJS jika memang Bapak Ibu ada BPJS. Jika memang ternyata Bapak Ibu tidak memiliki BPJS, silakan diisi dengan angka 0 saja ya Bapak Ibu. Oke, nah kemudian warga negaraan Bapak Ibu, silakan dipilih di sini warga negara Indonesia. Dengan di sini sudah langsung muncul pilihan negaranya adalah Indonesia, ya. Selanjutnya adalah nomor paspor Bapak Ibu. Nah, nomor paspor jika memang Bapak Ibu punya paspor, silakan isi nomor paspornya. Setelah data ini semuanya Bapak Ibu isi, kemudian lanjut ke bagian bawah di sini ada informasi tempat tinggal dan alamat. Nah, Bapak Ibu sekarang tinggalnya di mana? Sesuaikan dengan KTP Bapak Ibu, tinggalnya di mana? Pilih provinsinya. Contoh Bapak Ibu tinggal di Sumatera Barat contohnya. Oke. Nah, kemudian pilih kabupatennya. Kabupaten tinggalnya di mana? Di sini akan muncul. Contoh di mana Kabupaten Agam contohnya ya. Nah, oke, berikutnya pilih kecamatannya apa. Kecamatan sudah ada di sini, silakan dipilih kecamatannya. Contoh Tanjung Mutiara. Nah, kemudian di sini akan muncul desa tempat tinggal Bapak Ibu. Silakan dipilih desanya. Nah, contohnya Tiku Utara. Nah, kemudian silakan diisi dusun, RT, RW, dan kode pos. Tapi ini sifatnya opsional. Jika memang ada, silakan diisi. Jika memang tidak ada, boleh di skip Bapak Ibu. Tidak perlu diisi. Nah, terakhir di bagian bawah di sini ada alamat. Nah, silakan ketik jalan apa gitu ya Bapak Ibu. Oke, selesai pengisian informasi tempat tinggal dan alamat. Kemudian Bapak Ibu mengisi informasi pendidikan, ya. Informasi pendidikan pertama yang dipilih adalah perguruan tingginya dari mana Bapak Ibu. Contohnya di Universitas Negeri Medan. Oke, di sini sudah muncul, ya. Nah, kemudian baru dipilih prodinya prodi apa. Bapak Ibu kemarin itu pendidikan apa? Contohnya pendidikan kimia ataupun Bapak Ibu pendidikan anak usia dini contohnya. Silakan dipilih sesuai dengan prodi S1 Bapak Ibu. Setelah mengisi data prodi, kemudian mengisi data status perguruan tinggi. Nah, di sini ada pilihan negeri atau swasta. Silakan dipilih.
Dan terakhir, Bapak Ibu silakan mengisi tahun lulus. Bapak Ibu tahun lulusnya tahun berapa? Silakan isi. Contohnya tahun lulus 2008. Nah, contohnya silakan isi. Informasi IPK dan nomor ijazah. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi data orang tua dan pendapatan ya. Silakan isikan nama ayah dan wali Bapak Ibu. Silakan isi. Ibu juga seperti itu. Nah, kemudian status hidupnya. Hidup atau meninggal. Silakan dipilih Bapak Ibu. Berikutnya adalah NIK, nomor KTP ayah ataupun wali. Dan kemudian NIK ibu. Oke, tanggal lahir juga sama seperti format sebelumnya Bapak Ibu. Dipilih. Di sini ada keterangan day, month, dan year-nya. Dipilih seperti ini ataupun Bapak Ibu klik di bagian kanan di sini ada pilihannya ya. Kemudian provinsi tinggal, kabupaten tinggal, sama prosesnya seperti mengisi data tempat tinggal Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya mulai tidak sekolah sampai dengan sini ada S3, S3 terapan, non formal, informal lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu pilih. Untuk Ibu juga seperti itu. Nah, kemudian untuk pekerjaan ayah ya. Untuk pekerjaan ayah, nah di sini ada pilihan tidak bekerja. Jika memang sudah meninggal, pilih sini ada pilihan sudah meninggal. Oke. Kemudian berikutnya adalah pendapatan. Ya, mulai dari 0 tidak memiliki pendapatan sampai dengan pilihan paling tingginya itu lebih dari 20 juta ya. Untuk Ibu juga seperti itu. Kemudian nomor telepon orang tua. Nah, silakan diisi baik boleh nomor telepon ayah ataupun nomor telepon ibu. Kemudian juga dengan alamat ya. Silakan diketik alamat orang tuanya tinggalnya di mana, di jalan apa seperti itu ya. Dan seterusnya. Oke, setelah itu kemudian di bagian akhir Bapak Ibu, di sini ada sumber biaya. Nah, untuk sumber biaya di sini banyak pilihannya. Ada biaya orang tua, biaya sendiri, ada ikatan dinas, tugas belajar ya, biaya saudara kandung ya. Nah, untuk PPG yang paling relevan itu adalah pilihannya itu adalah ikatan dinas. Ya, Bapak Ibu ya. Ini yang dipilih untuk PPG. Nah, kemudian status beasiswanya dipilih menerima beasiswa. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di jenis tempat tinggal, ya di sini Bapak Ibu bisa pilih tinggalnya bersama orang tua, wali, kos, asrama, dan lain-lain. Silakan dipilih sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah alat transportasi yang Bapak Ibu gunakan untuk kuliah ya, sebenarnya untuk kuliah ya, silakan dipilih. Dan yang terakhir adalah berkebutuhan khusus. Di sini ada pilihan tidak berkebutuhan khusus, hiperaktif, cerdas istimewa, dan segala macamnya. Nanti bisa dipilih Bapak Ibu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi data ini, Bapak Ibu nanti klik tombol simpan perubahan. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol simpan perubahan, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengubah data yang sudah diisi. Oke, karenanya mohon dipastikan data yang Bapak Ibu isi itu sudah benar dan sudah sesuai dengan dokumen baik itu ijazah ataupun sesuai dengan KTP. Baru kemudian Bapak Ibu pastikan klik simpan perubahan. Nah, oke. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengisi ini ya, datanya nanti akan masuk ke kami, lalu kemudian nanti bisa dilakukan proses sinkronisasi data ke PD Dikti Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu mengisi data dengan lengkap, dengan benar, maka data ini nanti akan tersinkron ke PD Dikti. Ya, jika Bapak Ibu keliru mengisi data, maka data yang ada di PD Dikti juga data yang keliru nantinya. Ya, dan perubahan data ini sekali lagi kami sampaikan tidak mudah Bapak Ibu, dan itu akan memakan waktu yang relatif lama. Kurang lebih demikian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.